Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sherin Zamzami, mahasiswi Farmasi semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari ACE inhibitor. Ya, dalam hal ini saya membahas obat captopril. Selanjutnya, definisi captopril itu masuk dalam golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor yang memiliki aktivitas antihipertensi dan antineoplastik. Captopril adalah analog dari prolin yang mengandung sulfihidril, suatu inhibitor poten dan spesifik dari peptidil peptidase. Captopril digunakan sebagai terapi lini pertama pada hipertensi dan gagal jantung kongestif dengan efek terapi vasodilatasi secara sistemik dan menurunkan volume cairan intravaskular melalui pencegahan retensi natrium dan air. Selanjutnya, untuk indikasi dan dosis captopril berbeda-beda tergantung tujuan pengobatannya. Untuk hipertensi, captopril dapat digunakan untuk menangani hipertensi esensial maupun hipertensi sekunder. Dosis captopril yang dapat diberikan adalah: pertama, dewasa, dosis awal 12,5 mg 2 kali per hari atau 6,25 mg bila pasien menggunakan diuretik. Konsumsi pertama sebaiknya diberikan sebelum tidur untuk menghindari presipitasi penurunan tekanan darah. Dosis dapat ditingkatkan setiap 2-4 minggu sesuai dengan respon pasien. Dosis maksimal adalah 50 mg 3 kali sehari. Selanjutnya, dosis neonatus dan infan adalah 0,15 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 6 mg per kilogram berat badan, diberikan dalam 2-3 dosis terbagi. Sedangkan untuk dosis anak dan remaja adalah 0,3 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 6 mg per kilogram berat badan, diberikan dalam 2-3 dosis terbagi. Selanjutnya, gagal jantung. Pada gagal jantung dapat diberikan dewasa 6,25-12,5 mg sebanyak 2-3 kali sehari dengan dosis maksimal 50 mg sebanyak 3 kali sehari. Untuk anak, dosis awal 0,25 mg per kilogram berat badan yang dapat ditingkatkan menjadi 2,5-3,5 mg per kilogram berat badan dalam 3 dosis terbagi. Sedangkan untuk post-infarct myocard dapat diberikan setelah 3-16 hari. Dosis awal 6,25 mg per hari diikuti 12,5 mg 3 kali sehari selama 2 hari. Kemudian 25 mg 3 kali sehari. Dosis rummatan 75-150 mg per hari dalam 2-3 dosis terbagi. Dan untuk definisi dari angiotensin itu adalah hormon peptida yang menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah. Angiotensin merupakan bagian renin angiotensin yang mengatur tekanan darah. Angiotensin juga merangsang pelepasan aldosteron dari korteks adrenal untuk meningkatkan retensi natrium oleh ginjal. Selanjutnya di sini bisa dilihat gambar dari mekanisme kerja renin angiotensin aldosteron system. Dan untuk penjelasannya, proses RAS atau renin angiotensin aldosteron system dimulai ketika tubuh mengalami penurunan tekanan darah. Sistem saraf simpatik akan mensekresikan hormon enzimatik yang disebut dengan renin oleh sel juxtaglomerular di glomerulus ginjal. Renin kemudian akan bersirkulasi di dalam darah. Selain sekresi renin, sistem saraf simpatik akan mensintesis angiotensinogen dari hati. Angiotensinogen akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh renin di peredaran darah. Angiotensin 1 merupakan
vasokonstriktor ringan. Ketika melewati paru-paru, angiotensin akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE di permukaan endotel kapiler paru-paru. Angiotensin 2 inilah yang akan berikatan dengan reseptor AT2 tipe 1 dan AT2 tipe 2 sehingga menimbulkan respon-respon biologis yang menjadi penyebab penyakit hipertensi. Selanjutnya bisa dilihat gambar mekanisme kerja dari ACE inhibitor yang dimana obat captopril menduduki reseptornya. Setelah gambar ini menunjukkan obat captopril setelah menduduki reseptornya. Dan untuk penjelasannya, captopril termasuk dalam golongan ACE inhibitor. Captopril menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang akhirnya mengurangi pengikatan angiotensin 2 ke reseptornya di membran otot polos. Hal ini mengaktifkan protein G pada otot membran yang menyebabkan penurunan produksi IP3 dan DAC. Ini mengarah ke pengurangan kalsium intraseluler dan menginaktivasi protein kinase C dan akhirnya menutup jalur kanal kalsium pada membran otot polos dan mengarah pada relaksasi otot halus sehingga menyebabkan vasodilatasi dan juga terjadi penurunan sekresi aldosteron atau less salt retention. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.